Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bareben Channel. Kali ini kita dapat servisan laptop yang terendam banjir ya. Kemarin di kota Solo ini terjadi banjir, jadi ini adalah salah satu korban dari banjir tersebut. Coba kita perhatikan, ini soket USB HDMI-nya itu telah korosi dan karatan ya. Alhamdulillah si pemilik masih mempercayakan laptopnya kepada saya untuk diservis. Oke, langsung saja kita bongkar laptopnya. Ya, sama-sama kita lihat ya. Di sini masih ada airnya, padahal sudah 3 hari terendam banjir ya. Masih ada air. Ya. Lanjut kita bongkar lagi. Lihat di bagian ini banyak yang korosi ya. Lihat itu di kaki IC yang itu ya. Ada yang korosi, sepertinya telah terbakar ya, karena baterainya tetap terpasang ya. Jadi terjadi short. Lihat ini di harddisknya masih ada air. Ini adalah harddisk tadi ya, yang masih ada airnya. Ya, kita buka dulu mainboardnya, mana tahu di belakangnya juga masih terdapat air, makanya kita bersihkan ya. Dan benar saja dugaan saya seperti yang kita lihat, di belakangnya masih terdapat air dan juga konektornya korosi ya. Di sini pun masih ada air ya. Mudah-mudahan harddisk ini selamat ya, dan masih bagus ya, tidak masuk ke dalam disknya air ya. Mudah-mudahan air tidak sampai ke dalam disknya sehingga merusak disk dan datanya ya. Selanjutnya semua ini akan kita cuci ya. Ini dia mainboard harddisk ini, saya cuci menggunakan sabun rinso bubuk dan air yang bersumber dari PDAM ya. Dan juga di sini kita cuci semuanya seperti mainboard juga kita cuci.
cuci untuk menghilangkan atau menetralkan air banjir tersebut ya, agar tidak korosi lagi. Kita gundar menggunakan gitar biji. Setelah kita cuci ya, kita coba keringkan menggunakan blower ini. Ini tidak untuk mengeringkan, namun mengurangi kadar air saja. Nanti finishing keringnya kita jemur menggunakan cahaya matahari sekitar 2 hingga 4 jam di terik matahari yang sangat terik ya. Nah, ini mainboardnya saya taruh di atas atap agar mendapatkan cahaya matahari yang maksimal, karena hari ini cuaca panas sangat mendukung ya. Setelah beberapa hari hujan ya, tuh, lihat mataharinya. Dan ini ya, board harddisknya saya taruh di atas mobil saja ya. Ini adalah mainboard yang telah kering ya. Setelah kita jemur selama 3-4 jam, dan saya pegang mainboardnya lumayan panas ya karena terik matahari yang sangat. Selanjutnya kita coba testing menggunakan power supply variabel rakitan saya sendiri ya, bikinan saya sendiri. Ya, ini saya lagi mempersiapkan kabel buat power supply-nya ya. Maaf ya, sedikit lama. Di sini yang negatif saya cantolkan pada ground ini ya. Ground ke ground, positif ke positif ya. Tetapi untuk pengetesan ini saya sarankan tegangan paling rendah dulu digunakan, yaitu saya menggunakan tegangan 1,2 volt agar jika terjadi short atau konslet nantinya tidak berpengaruh ya. Saya coba cantolin ya, dan tidak ada short di power supply saya, tidak menunjukkan adanya indikasi short ya. Saya cantolin di sini, dan di sini saya agak mencurigai sedikit. Nanti saya perlihatkan indikatornya ya. Jadi saya cantolin di sini di konektor casnya, ternyata aman-aman saja ya. Jadi saya sedikit curiga nih. Itu saya menekan tombol on off-nya ya, tidak kelihatan, namun tidak hidup deh. Saya sangka ini ada short ya. Saya cek lagi menggunakan multitester. Setelah saya cek tidak ada yang short, saya cantolin lagi positif ke positif, negatif ke negatif ya. Di power supply tidak menunjukkan adanya indikasi short. Begitu juga di multitester saya ya. Akhirnya di sini saya sedikit berpikir, coba saya jumperkan dulu ke sini agar saya lebih nyaman buat menjepitkan kabel positif dari power supply ya. Kita bikin dulu cantolan timah di sini di jalur positif 19 volt ya. Hati-hati jangan kebalik, jangan di jalur negatifnya nanti terbuat ya. Ya, di power supply masih menunjukkan normal-normal saja. Namun ketika saya tekan tombol on off, tidak ada tanda-tanda kehidupan dari mesin laptop ini ya. Lihat, di sini akan saya perlihatkan indikator power supply saya ya, 18,8 volt, 0,0 ampere, 18 watt, itu sama saja tidak hidup ya. Lihat, saya tekan tombol on off, tidak ada hidup ya.
ampernya tidak bergerak. Saya di sini awalnya mengira ini kerusakan pada mesin juga atau pada mainboardnya ya. Tetapi karena saya tekan on off, lihat itu berubah 0,01 dan 0,02 ya. Ya, saya curiga pada mesinnya. Selanjutnya kembali kita ke mainboardnya. Kemudian di sini saya copot dulu. Di sini saya masih berpikir nih ya. Saya copot dulu. Ya, saya pindahkan ke negatif konektor casnya. Dan saya tekan on off juga tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan dari mesin laptop ini. Ini saya coba mendengarkan atau mendekatkan kuping saya ke mainboard ini, apakah ada bunyi gitu. Nggak ada ternyata. Setelah saya ukur-ukur, ya saya ukur tegangannya, di sini tetap keluar 19 volt. Ya, ini biar kelihatan ya. Saya ukur di sini ada 19 volt. Di sini juga ada 19 volt. Di sini nggak ada ya, karena ini ground yang saya ukur ya. Di sini juga tidak ada. Dan di sini tidak ada ya, karena itu memang jalur 19 volt. Di bagian yang tidak ada tersebut adalah jalur ground yang saya ukur ya. Di sini 5 voltnya saya ukur tidak ada karena itu adalah jalur after power. 5 voltnya akan hidup setelah ditekan tombol power ya. Jadi kalau tombol powernya telah ditekan, mesinnya belum hidup, 5 volt di sana tidak akan keluar ya. Itu artinya ya, 5 volt di sana tersebut akan keluar ketika power supply, ketika prosesor telah hidup ya. Di sini tegangan 2 voltnya ada ya. 19 voltnya tetap ada. Semuanya ada ya. Semua tegangan saya ukur ada. Saya ukur-ukur lagi semuanya buat memastikan ya. Nah, tuh ada juga 19 voltnya nyampe ke sana ya. Saya pegang-pegang nggak ada yang panas. Di sana juga tidak ada karena dioda di sana akan adanya tegangan setelah mesin ini atau mainboard ini hidup ya. Jadi di sini saya berkesimpulan ya, bahwa saya mau cek dulu ininya, tombol powernya. Karena semua tegangan di mainboard saya cek itu hadir ya. Kalau semua tegangan di mainboard itu hadir, nggak mungkin nggak hidup ya. Kemudian di sini yang negatifnya saya cantolin lagi ke ground konektor cas ya. Saya tidak cantolin lagi ke ground mainboard ya. Saya coba pakai pinset ya, tekan di konektor on off-nya. Dan lihat ada lampu yang hidup ya. Berarti benar dugaan saya bahwa konektor on off-nya yang bermasalah ya. Mungkin saja telah dimakan korosi bagian dalamnya ya. Oke, kemudian mati lagi. Lihat 0,0 ampere dan 0,0 watt. Waduh, awalnya saya mengira ini mesinnya mati. Setelah saya coba lagi, saya cantolin dan positif ke positif dan negatif ke groundnya ya. Kemudian saya coba lagi menggunakan pinset di sini. Ya, lihat nanti perubahan di indikator power supply saya. Itu power supply saya rakit sendiri ya, jadi partnya belum lengkap itu. Dan lihat, saya tekan on off di konektor on off-nya. Lihat, aduk tutup lagi ya. 0,48 ampere dan lampunya hidup ya. 0,49. Mantap ya. Itu artinya laptop ini telah hidup. Dan segera saya matikan karena ini prosesornya belum dikasih pasta dan juga belum dikasih heatsink pendingin ya. Saya takutnya nanti
malah prosesornya mati karena overheat. Ya, sekarang kita pasangkan heatsinknya ya. Sebelumnya kita kasih dulu pasta pendingin ya, untuk menetralkan suhu dari prosesornya. Nih, pasta saya sudah menipis ya. Kita kasih saja sedikit. Ya nggak apa-apa seperti itu ya. Ini pasta murahan saja. Dan kita pasangkan heatsinknya, juga kita pasangkan fan-nya. Fan ini selain sebagai pendingin, dalam pengetesan seperti ini, fan ini berfungsi sebagai indikator bagi kita. Apabila fan ini berputar, berarti laptop ini hidup dengan normal ya. Jika fan ini tidak berputar namun lampu indikatornya hidup, itu bisa dipertanyakan laptop ini belum sempurna hidup ya. Oke, kita centolin lagi. Positif di positif, negatif di negatif. Settingnya di 19 volt. Saya coba hidupkan lagi menggunakan pinset. Belum ketemu. Coba pakai ini ya, ujungnya pinset ini. Dan lihat fan-nya berputar ya. Saya saking senangnya saya pencet itu nyampe mati fan-nya. Karena nggak hidup lagi, saya bingung juga nih. Apakah fan-nya mati karena saya pegang atau mainboardnya mati lagi. Oh, prosesor ternyata panas. Saya buka, saya centolin lagi. Kemudian kita coba hidupkan. Biasanya jika prosesor panas itu telah hidup dengan normal dan fan berputar, dan itu sangat-sangat normal. Lihat fan-nya berputar, mantap. Ya. Berarti benar ya. Switch on off-nya yang bermasalah ya. Akhirnya saya tekan on off nggak hidup. Saya sempat menduga ini terjadi kerusakan pada mainboardnya ya. Sekarang kita bersihin dulu switch on off yang terkena air tersebut ya. Mungkin aja korosi di bagian dalamnya atau di bagian fleksibelnya ya. Atau jika memang harus diganti switch on off-nya ya, kita ganti. Di sini saya lihat, kita buka dulu fleksibelnya untuk memastikan apakah yang bermasalah fleksibel atau tidak ya. Saya lihat di sini fleksibel normal, nggak ada korosi sedikit pun. Dan ini adalah cairan thinner untuk menghilangkan korosi. Ini saya buka dulu tutup LED ini, tutup indikatornya, agar karena saya lihat di kaki indikator tersebut ada korosi ya. Saya bersihkan menggunakan alat yang sangat berharga yang banyak menghasilkan uang bagi teknisi. Ini dia gundar gigi keramat. Selanjutnya kita pasangkan ya. Dan di sini langsung ya, saya mau tes menggunakan layarnya, LCD-nya ya, karena LCD-nya juga terendam banjir. Apakah LCD-nya bagus atau tidak? Saya langsung teskan menggunakan LCD-nya. Dan tadi di bagian tikon LCD-nya saya lihat ya, ada di dekat IC yang korosi. Tetapi menurut saya itu korosi yang tidak menyebabkan short ya, karena sangat sedikit. Jadi itu saya anggap enteng dulu. Langsung kita tes menggunakan ini layarnya atau LCD-nya ya. Tekan on off, masih belum mau ya. Udah saya tekan on off juga tidak mau. Dan ternyata layarnya juga tidak tampil ya. Jika dipasangkan LCD-nya, dia hanya hidup sebentar lampunya kemudian mati lagi. Kemudian di sini layarnya saya bongkar
Kemudian saya bersihkan bagian yang korosi, dan alhamdulillah semuanya akan tampil lagi. Saksikan saja ya. Lihat, itu bagian korosinya yang saya bersihkan.
Bongkar semuanya ini mah. Sedikit bongkar. Tuh mati nggak ini ya. Ada banjir dari Jepang, Bang. Cari mati bang. Bang.